resmi menjadi milik Koko Mobil. Oke guys, welcome back to konten inspiratif dan edukatif dari Koko Mobil. Dan hari ini Koko akan perkenalin satu mobil yang disebut obat ganteng low budget, gitu ya. Obat ganteng low budget. Jadi koleksi baru dari Koko Mobil yaitu BMW 318i dengan kode bodi E46 tahun 2004. Jadi ini unit facelift yang terakhir dengan warna Mauritius Blue. Kalian boleh lihat tampang depannya E46 ini bener-bener ikonik banget, dan Koko baru dapat barang ini sekitar 2 hari yang lalu. Nah, kemarin 2 hari lalu yang waktu itu kita sempat beli barang ini, prosesnya gimana transaksi di BCA, kalian bisa lihat di cuplikan setelah ini. Dan setelah itu Koko juga akan memperkenalkan mobil ini gimana kondisi interior, mesin, secara overall aja ya, dari segi body juga akan kita jelaskan. Oke, kalian bisa lihat cuplikan gimana kita ngambil mobil ini dan transaksinya di mana. Silakan. Hari ini kita ada di sebuah bank BCA, kantor cabang utama, cukup besar. Kenapa? Karena kita lagi janjian dengan pemilik mobil BMW yang sempat kita tawar beberapa hari yang lalu, dan dia cukup menurunkan harga lumayan, dan kita akhirnya deal di harga yang kita mau. Dan kita ketemuan di sini. Pertama kita akan coba mobilnya, kalau kondisi kerusakannya masih wajar sesuai dengan umurnya dan nggak perlu biaya yang terlalu banyak, kemungkinan kita akan transaksi hari ini dan kita langsung bawa pulang mobilnya. Mantap. Oke, tadi kan udah direkam, Koko sempat test drive. Semua mechanical oke, cuman kalanya memang di body-bodyan. Oke, kita udah selesai transaksi, lagi bayar di ATM di atas. Ini surat-surat sini. Yes. Faktur, kwitansi BPKB, SNK. Oke, we bought this car, man. Kunci serep ada. Resmi menjadi milik Koko Mobil. Ini guys, check it out. Mesin halus, idle nggak ada rattle, AC dingin. Apalagi guys yang kalian mau? Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Oke, kalian udah lihat gimana prosesnya, lumayan seru ngambilnya pembelian mobil ini. Dan ceritanya kapan hari Koko sempat lihat mobil ini seminggu yang lalu, cuman kita nggak rekam karena sungkan sama orangnya. Dan waktu itu Koko lihat banyak di sini, kita bisa lihat bodi ini kayak bagian atap ini kusem banget, kalian bisa lihat ke sini itu kusem, tapi sebenarnya bisa dipoles. Nanti Koko akan poles dengan anak buah Koko. Terus kayak gini di kap mesin ada beset-beset, kalian bisa lihat ya, ada beset-beset. Jadi Koko kurang suka sama bodinya. Nah, tapi ternyata barang ini tuh waktu aku lihat kilometernya masih 55.000 kilometer. Kalian bayangin tahun 2004 sampai sekarang berarti sekitar 16 tahunan dan masih 55.000 kilometer. Dan ternyata kemarin Koko sempat ke bengkel, katanya memang asli. Jadi kilometernya terhitung sangat-sangat rendah. Nah, overall kondisi mesinnya, kondisi bodi, kondisi kaki-kaki, interior, terutama interior itu sangat-sangat baik. Makanya Koko ketika ditawarin orangnya dengan harga yang sedikit miring dengan kondisi seperti ini, ya nggak terlalu miring-miring banget sih, tapi menurut Koko worth it banget. Dan ini cukup jadi mobil yang waktu itu terkenal banget jadi obat ganteng, dan sekarang sudah low budget, itu yang paling penting. Nah, kita bakal buka kap mesin, kita lihat sekilas mesinnya, kondisinya masih bagus banget. Nah, satu yang ikonik dari E46, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ada tuas pembukanya di sini. Kalau kalian mobil Jepang biasanya kan dari bawahnya kap ya. Nah, ini tuh di sini kalian pencet dulu, kalian baru angkat naik. Dan sudah ada pegas hidrolisnya. Sudah ada hidrolisnya, jadi nggak perlu pakai tiang lagi. Nah, ini kalian lihat semua pelipitnya ini masih belum bekas tabrakan ya guys. Jadi masih rapi, semua lipatannya rapi, seal-sealnya rapi semua. Terus keseluruhan meskipun Koko belum bersihin mesinnya, kalian lihat keseluruhan mesin ini masih rapi. Ini tutup-tutup semua masih ada. Tabung reservoir untuk ini masih bagus, untuk radiator. Blok-blok mesin semua rapi, wiring nggak ada yang variasi, nggak ada yang pasangan, semua bawaan pabrik. Terus kalian bisa lihat ini rangka utama di sini, kayak semacam BMW punya kayak
strut bridge tapi di depan gitu ya. Di depannya radiator ini masih asli besinya, nggak ada yang tekuk-tekuk kayak habis dikenteng bekas nabrak, nggak ada. Kondisi radiator kalian bisa agak zoom, semua kisi-kisi finnya radiator semua masih lurus, nggak ada yang bengkok-bengkok kayak bekas nabrak atau bekas pemakaian kasar kena batu kerikil segala macam, nggak ada. Masuk ke bagian tampilan depan juga lampu ini masih bening, agak kotor tapi masih bening. Bumper warna masih Koko lihat sih ya paling bumper lah yang spek, tapi depannya pasti nggak nabrak. Oke, kita lihat bagian yang paling bagus di mobil ini adalah interior. Yuk. Nah, karena ini facelift yang 2004 terakhir, interiornya sudah coklat guys. Kalau yang mulai tahun 98 sampai 2003 itu interiornya infonya masih abu-abu. Nah ini kalian bisa lihat, ini kotor sih ya. Kotor tapi ini kulit semua nggak ada yang sobek. Nggak ada yang sobek. Nah ini bagian memang door handle yang sering dipegang agak hitam-hitam. Koko nggak tahu bisa dibersihin apa enggak, tapi Koko bakal coba bersihin. Nah kalian bisa lihat joknya. Joknya ini masih coklat asli beige, belum di retrim. Nggak ada yang sobek satupun. Padahal BMW terkenal kulit-kulitnya biasanya retak-retak, gampang sobek. Dashboard pun nggak ada yang sobek. Koko Victor boleh sungguh dalam, Koko akan dari sana. Jadi kondisinya ini semua jok-jok masih mulus, dashboard semua mulus, tinggal dibersihin. Nah, ini satu penyakit BMW. Koko bisa lihat ke sini. Ini satu penyakit BMW yaitu plastiknya dia karena ada kayak soft touch-nya gitu. Lama-lama kalau kena panas istilahnya orang Jawa bilang ngelentek alias ngelupas. Nah ini memang penyakitnya, tapi untuk cari yang kondisi lebih bagus dari ini interiornya itu bener-bener susah. Susah bener. Ini shift knob, setir, speedometer semua masih nggak ada yang beset. Tip ori, AC kalian bisa lihat tombolnya ini nggak ada yang bocel sedikit pun, nggak ada yang luntur. AC semua kisi-kisi 44 semua masih nggak ada yang patah plastiknya. Terus bisa di zoom ke bagian belakang, kita lihat. Nah ini guys, semua jok masih tidak ada yang sobek, tinggal dibersihin. Di luar biasa, plafon nggak ada yang turun. Penyakitnya mobil Eropa, kalian bisa lihat plafon atas di sini nggak ada yang turun sedikit pun, semua masih rapi. Pokoknya mantep banget. Terus kita cek kilometernya ya, 55.000 dan menurut salah satu bengkel spesialis BMW, orang yang pemilik tangan pertamanya dulu pernah servis di dia dan dia tahu gimana mobil ini begitu dirawat oleh tangan pertama, meskipun Koko beli dari tangan kedua yang ternyata udah memang dipakai buat harian jadi nggak seterawat yang pertama. Nah nanti besok kita bakal reparasi, mungkin kita bakal rekam juga beberapa yang bisa dibetulin dan infonya gimana. Kita akan interview dengan orang bengkel spesialis BMW apa aja hal-hal mekanikal yang harus diganti di mobil ini. Sekarang coba kita nyalain, kalian bisa dengerin suara mesinnya benar-benar halus. Bener-bener sekali starter langsung nyala, bisa mendekat mungkin dengar suara mesinnya. Suara mesinnya nggak ada yang pincang, bener-bener halus khas BMW. Dan yang paling penting, yang biasanya penyakitnya E46 ini adalah olinya masuk ke pembakaran. Jadi asapnya itu kalian asap putih ketika akselerasi dan ketika idle itu di sekitarnya pasti bau oli kebakar. Tapi di mobil ini nggak ada kasus itu. Karena ini sudah facelift dengan mesin terbaru juga yang lebih awet dan kebetulan kilometernya memang asli. Jadi biasanya penyakit itu akan muncul di 70.000, 80.000 kilometeran sih katanya. Nah, satu masalah yang mungkin Koko juga mau benerin di mobil ini itu ada masalah rem. Jadi remnya itu kadang pakem, kadang enggak. Nah, Koko bakal tanya ke bengkel spesialis BMW. Terus di kaki-kaki depan itu ada sedikit bunyi geladak-geladak yang biasanya namanya disebut penyakitnya steering rack. Tapi semua shockbreaker sebenarnya, tie rod semua, bushing itu masih bagus. Tinggal steering rack itu perlu disetel sedikit, di-adjust. Oke. Jadi itu aja sementara info yang kita bisa share, Koko bisa share hari ini tentang Koko mobil. Dan ini adalah obat ganteng dengan low budget BMW 318i E46. Kita akan update hal-hal lain yang berkaitan dengan mobil ini, apa aja experience yang kita punya. Nanti ke depan kita akan share. Jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Koko Mobil dan juga follow Instagram kita di koko.mobil. Oke, see you guys.